Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ton. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa temuan setelah saya membaca dari jurnal yang berjudul Students Respond to the Use of Telegram in English Class During COVID-19 Pandemic, di mana jurnal ini sudah dicek oleh mesin pengecekan plagiarisme yang disebut dengan Turnitin. Nah, dari mesin Turnitin tersebut muncullah originality report atau laporan keaslian dari teks jurnal tersebut, di mana bisa kita dapatkan informasi di situ bahwa terdapat 18% similarity index atau indeks persamaan, ditemukan 16% internet sources atau sumber yang berasal dari internet sebanyak 16%, dan sumber yang berasal dari publication sebanyak 9%, sumber yang berasal dari student papers itu ada 18%. Dan di bawahnya kita bisa mengetahui bahwa sumber-sumber yang mendukung tertulisnya atau tersusunnya jurnal tersebut itu bisa berasal dari repository.usd.ac.id, terus berasal dari setcap.go.id sampai dengan ke bawah, di mana masing-masing sumber atau masing-masing situs yang dipakai atau dilibatkan dalam penyusunan jurnal tersebut memiliki prosentase yang berbeda-beda. Contohnya, sumber yang diambil dari situs repository.usd.ac.id itu sebanyak 4%, sedangkan dari setcap.go.id sebanyak 2%, dan sampai ke bawah sampai dengan sumber yang berasal dari Zahra Abu Afiyah dan lain-lain itu ada keterangannya sebanyak kurang dari 1%. Di sisi kanan ini menunjukkan prosentase seberapa banyak informasi ataupun citasi yang diambil dari situs tersebut. Oke, Pak Ton, akan saya mulai dari halaman yang pertama. Di sini, sebelum saya ke halaman pertama, bahwa di sini disebutkan bahwa indeks persamaan yang ditemukan pada jurnal tersebut itu sebanyak 18%, dan ini masih berkode warna merah karena masih lebih tinggi daripada indeks atau prosentase yang diharapkan. Jadi ada beberapa persamaan yang masih harus dilakukan perbaikan agar indeks similaritasnya itu semakin menurun. Mari kita lihat untuk halaman pertama di jurnal ini, bahwa di situ di jurnal tersebut kita bisa melihat beragam warna. Warna-warna tersebut itu menunjukkan tentang sumber-sumber yang dipakai dalam penyusunan jurnal tersebut. Semisal tadi highlight warna merah itu berarti semua yang di highlight warna merah itu berasal dari sumber repository.usd.ac.id, dan keterangan-keterangan yang bisa kita lihat di bawahnya. Oke, untuk di halaman pertama kita menemukan adanya highlight hijau. Highlight hijau itu berarti dia berasal dari sumber hijau, yang di bawah ini adalah yang berasal dari sumber jurnal Diah Dwi Agustina, The Use of Double Match Picture Media for Teaching Reading Comprehension, Premise Journal of English Education 2018. Jadi di sini masih terdapat warna hijau karena ada kemiripan. Kemiripannya apa? Yaitu kemiripannya berasal dari di sini logo PGEE itu masih sama dengan dokumen aslinya. Terus nama jurnalnya juga masih sama. Terus di bawahnya the use itu masih sama dengan judul yang digunakan oleh digunakan oleh
Ini bisa kita lihat di sini ada kata-kata the use of double match picture, dan di sini the use of telegram. Jadi ada persamaan the use of, makanya ini di highlight hijau. Dan yang kemudian ini ada kata due to the advancement information and communication technology. Warna ungu itu berasal dari situsnya setcap.co.id ya. Jadi semua yang berwarna ungu itu situsnya diambil dari setcap.co.id, dan ini masih memiliki persamaan. Untuk yang selanjutnya warna biru, warna ungu, dan lain sebagainya itu berarti menunjukkan sumber yang sama, dan di sumber tersebut masih terdapat persamaan, baik itu pun kata ataupun pilihan kata, diksinya masih sama karena masih ditemukan di sumber atau dokumen yang lain. Nah, di sini di halaman selanjutnya kita bisa melihat bahwa masih terdapat banyak persamaan di warna ungu muda. Ungu muda itu menunjukkan bahwa banyak sekali informasi dan sitasi ataupun paraphrasing yang diambil dari situs setcap.co.id karena warnanya ungu tua. Berarti banyak sekali sumber yang diambil dari situ. Yang selanjutnya adalah warna yang lain, contohnya adalah warna ungu tua. Warna ungu tua itu menunjukkan bahwa itu sumber atau informasinya itu berasal dari ds-space.uii.ac.id, dan itu seperti yang saya contohkan tadi di bagian judul itu masih terdapat persamaan. Jadi bagaimana kita meminimalkan 18% itu nanti harus menjadi 15%. Itu berarti kita harus mampu untuk memparafrasekan kalimat-kalimat atau kata-kata yang masih memiliki highlight. Karena itu kalimat-kalimat yang di highlight masih memiliki kesamaan dan kemiripan yang berasal dari dokumen sumber. Seperti itu. I think that's all for my explanation, and I do hope that it will be something useful. Thank you very much, Pak Don, and see you.